anak-anak, shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat ya. Hari ini kita mau belajar kembali bersama Bu Fani. Hari ini kita belajar tentang subtema 4, yaitu sekolah. Siapa yang tahu sekolah? Kita hari ini mau belajar tentang kegunaan sekolah. Sekolah yaitu anak-anak di TK dapat belajar sambil bermain. Nah, di dalam sekolah itu terdapat dua tempat, yaitu gedung dan halaman. Di gedung itu adalah bangunan yang ada di dalam sekolah. Ada apa aja ya? Misalnya yang pertama ada ruang guru. Yang kedua ada ruang kelas. Yang ketiga ada ruang TU. Lalu ada ruang perpustakaan, ada gudang, ada kantin, dan ada ruang bermain. Nah, itu tadi nama-nama gedung yang ada di sekolah. Sekarang yang kedua, yaitu halaman. Lah, anak-anak, di halaman itu kita bisa melihat yang ada di depan sekolah. Kita bisa melihat ada pagar tanaman, ada tanaman atau bunga, ada juga permainan-permainan yang biasanya anak-anak gunakan di sekolah. Nah, tadi kita sudah belajar tentang gedung dan halaman sekolah. Sekarang kita mau belajar tentang orang-orang yang ada di dalam sekolah. Orang-orang yang ada di dalam sekolah siapa aja ya? Misalnya yang di sekolah itu ada bapak atau ibu guru. Lalu ada siswa. Dan ada tata usaha. Ada pesuruh, dan ada juga tukang kebun. Setelah orang yang ada di dalam sekolah, kita mau belajar tentang alat-alat atau barang-barang yang ada di dalam sekolah. Kita mau belajar dari yang pertama, yaitu alat permainan yang ada di dalam ruangan. Contohnya itu, misalnya ada puzzle, ada Lego, ada balok, dan ada kubus. Tadi kita sudah belajar tentang alat permainan yang ada di dalam kelas. Sekarang kita mau belajar tentang alat permainan yang ada di luar ruangan. Yang pertama, ada ayunan, ada jungkat-jungkit, ada papan seluncur, ada papan titihan, dan masih banyak lagi. Lalu kita juga mau belajar tentang perabotan yang ada di sekolah. Perabotan apa saja yang ada di sekolah yang biasanya ada di dalam ruang kelas, yang biasanya bapak ibu guru atau siswa-siswa pakai di dalam kelas, yaitu ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada spidol atau kapur, ada penggaris, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, selain perabotan yang ada di sekolah, biasanya sekolah juga menyediakan obat-obatan yang biasanya ada di P3K. Apa aja ya obat-obatannya? Ada obat merah, ada Hansaplast, dan juga ada minyak kayu putih. Nah, selain itu, di sekolah juga ada tata tertib atau peraturan yang harus anak-anak patuhi ya. Contohnya misalnya, anak-anak tidak boleh terlambat
jika berangkat ke sekolah. Contoh yang kedua, jika anak-anak sudah berada di dalam ruangan, sebelum atau sesudah belajar, biasanya anak-anak harus berdoa terlebih dahulu untuk mengawali dan mengakhiri pelajaran. Yang ketiga, biasanya jika anak-anak mau memasuki kelas, biasanya anak-anak harus berbaris terlebih dahulu yang rapi, baru nanti bisa masuk ke dalam kelas. Nah, setelah itu kita mau belajar tentang lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu tempat-tempat yang ada di sekeliling sekolah, yang ada di luar sekolah. Ada apa aja ya yang ada di luar sekolah? Contohnya ya, misalnya biasanya ada lapangan, ada warung atau toko, terus ada puskesmas, lalu ada juga kantor perpajakan, dan masih banyak lagi. Sampai di sini anak-anak mengerti? Semoga apa yang Bu Fani jelaskan anak-anak dapat mengerti dengan baik ya. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai bertemu kembali. God bless you.